Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 8, tema 2 Kemajemukan Masyarakat Indonesia, subtema A Keragaman Aktivitas Ekonomi Masyarakat. Yang pertama, bagaimana proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi? A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Penurunan suhu yang drastis dan peningkatan curah hujan di atas rata-rata di berbagai wilayah Indonesia akibat La Nina telah menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya memahami pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti yang sering kita alami saat bepergian tidak hanya memberikan pengalaman yang unik, namun juga dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kondisi kesehatan. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Bidang pertanian menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan manusia. Bidang perhubungan, cuaca, suhu, arah dan kecepatan angin, awan dan kabut sangat memengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Selanjutnya, bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan kerupuk. Bidang kesehatan, banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Bidang lingkungan hidup, musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. B. Bentuk muka bumi di Indonesia. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme atau aktivitas gunung api, tektonisme atau aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. 2. Tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Beberapa bentuk muka bumi yang ada di sekitar kita. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubat yang berdiri atas satu puncak tertinggi yang dikelilingi oleh lereng. Ketinggian puncak berada di atas 600 mdpal. Pegunungan adalah dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan. Pegunungan biasanya memiliki tinggi lebih dari 1000 mdpal. Bukit adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 mdpal. Bukit memiliki permukaan yang tidak curam. Dataran rendah adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter dpal. Dataran rendah memiliki karakteristik umum berupa tingkat kesuburannya yang tinggi karena tanah hasil endapan atau aluvial. Depresi kontinental merupakan wilayah dataran yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. Dataran bentuk ini sangat jarang ditemukan di muka bumi. C. Aktivitas ekonomi.
Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat saat ini dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat masa lalu. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, serta pelaku ekonomi. Masyarakat di daerah dataran rendah dan dataran tinggi memiliki bentuk aktivitas yang berbeda. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah, kegiatan ekonominya relatif beragam seperti perdagangan, perkantoran, perindustrian, pariwisata, perikanan, dan peternakan. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan menjalankan aktivitas ekonomi yang berupa perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Begitupun dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Mereka akan memiliki aktivitas ekonomi yang cocok dengan wilayah tersebut, seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, dan sebagainya. Komoditas ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi masyarakat tersebut sangat bermacam-macam. Contohnya adalah di daerah dataran rendah. Komoditas yang dapat dihasilkan dari perindustrian dapat diketahui beberapa produk diantaranya baju, sepatu, makanan, atau minuman kemasan, dan sebagainya. 2. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi? Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan ini dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti hasil pertanian seperti sayur, beras, dan sebagainya. Barang mentah tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan demi menambah nilai jual. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan keindahan alam untuk menarik wisatawan. Wisata edukasi, religi, maupun rekreasi dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar melalui usaha penginapan, restoran, atau penyewaan peralatan wisata. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan sekitar. A. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. B. Mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. C. Memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. 3. Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antar harga beli dan harga jual. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Yang pertama, faktor pendorong. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga antar daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau. Menyediakan alternatif alat, meningkatkan produktivitas produsen, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.